Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertatap muka di ruang Zoom ini. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Ibu Alfun. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen kita yang terhormat Ibu Alfun Husnia, SPSI, MSI, yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok yang sudah membuat kerja kelompok kali ini, yaitu ada Raden Ayu Hanza Nabila, Putri Alifia, Rizkia Kamela Difitriani, Nurdian Andini, Uswatun Hasanah, Widadul Muyassarah, dan Safira Ramdhani. Baik, kita langsungkan aja untuk materi kali ini. Tentang psikologi perkembangan dan kepribadian. Bisa lanjut, Safira. Psikologi perkembangan dan kepribadian di sini ada masa pranatal, masa bayi, dan masa kanak-kanak akhir, dan masa kanak-kanak. Perkembangan masa pranatal. Tahap pranatal adalah tahap awal atau proses bagaimana bayi itu bisa berada dan berkembang di dalam rahim ibunya. Proses tersebut berawal ketika sperma menembus tempat di mana sel telur berada yang kemudian mengalami fertilasi dan hasilnya adalah satu atau lebih zigot. Yang kemudian zigot tersebut berkembang menjadi janin dan janin berkembang menjadi bayi yang telah siap untuk terlahir ke dunia. Lamanya periode prenatal ini adalah 280 hari atau 40 minggu sejak dari pembuahan. Seperti yang Herlock katakan bahwa orang awam menghitung kehamilan selama 9 bulan dalam kalender. Boleh dibawahin? Nah, tahap ini berjalan dari awal pembuahan hingga 2 minggu pertama, di mana dalam tahap ini terjadi proses pertemuan antara sel telur dengan sperma yang kemudian menghasilkan zigot. Pada tahap ini juga beberapa pembelahan yang diantaranya adalah pembelahan blastoid, yaitu lapisan bagian dalam yang nantinya berkembang menjadi embrio. Pembelahan trophoblast, yaitu lapisan luar yang menyediakan gizi dan kandungan bagi embrio. Dan yang terakhir adalah pembelahan implantation, yakni proses melekatnya zigot ke dinding kandungan yang berlangsung 10 hari setelah pembuahan. Setelah zigot menempel, maka calon bayi tersebut akan terhubung secara langsung dengan ibunya dari tali plakenta yang berujung pada pusat si calon bayi. Boleh ke bawahin lagi? Yang kelima, ada embryonic stage, tahap embrio. Tahap ini berlangsung mulai dari minggu ketiga hingga minggu ke-8 yang disebut juga sebagai trimester pertama. Pada tahap embrio, pembelahan sel telur meningkat dari awal tahap germinal. Dan saat zigot benar-benar menempel pada rahim, maka akan terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan endodrem, yaitu lapisan dalam yang berkembang menjadi sistem pencernaan dan sistem pernapasan pada bagian dalam tubuh.
serta lapisan ektoderm, yaitu lapisan paling luar yang akan berkembang menjadi sistem syaraf, reseptor, sensorik, dan bagian kulit pada permukaan kulit. Kemudian pada bagian tengahnya terdapat lapisan mesoderm, yaitu yang akan menjadi sistem peredaran darah, tulang otot, sistem pembuangan, dan sistem produksi secara langsung. Sebagian dari organ tubuh manusia sudah mulai terbentuk pada tahap ini, namun karena ukuran panjangnya hanya berkisar 1 inci, maka bagian-bagian tubuh embrio terhadap belum sepenuhnya berbentuk tubuh orang dewasa, akan tetapi merupakan manusia dalam bentuk yang kecil. Boleh dilanjut. Fetus stage, tahap fetus. Periode ini dimulai dari minggu ke-9, di mana sebelumnya embrio telah berkembang menadi sel-sel tulang. Pada tahap ini, embrio berubah nama menjadi janin hingga akhirnya menjadi bayi. Pada bulan keempat, menurut psikologi Islam, janin tersebut telah ditiupkan padanya ruh dan janinnya telah terbentuk selayaknya manusia serta si ibu pun dapat merasakan gerakan-gerakan kecil yang dilakukan oleh si bayi. Pada permulaan bulan yang ke-7, pada si bayi telah mulai tumbuh rambut dan bergerak-gerak berupa gerakan menutup, membuka, merungguk, menelan, bahkan mengisap jari. Pada tahap ini, bayi juga sudah mampu menggerakkan matanya untuk mulai berkedip-kedip. Demi sedikit, pada minggu ke-13, hingga minggu ke-24, fetus terus bertambah besar. Neuron pada otak sudah berbentuk sejak minggu ke-24. Boleh ke bawahan, Vira? Vira boleh ke bawahan? Nah, pada minggu berikutnya, fetus telah memiliki pertahanan yang kuat baginya saat nantinya bayi siap dilahirkan. Lemak pada bawah kulit semakin bertambah, antibodi pun ditransfer dari ibu kepada bayi untuk menjaga dari segala penyakit, dan pada akhirnya posisi fetus tersebut pun berputar arah untuk persiapan lahir ke dunia. Nah, yang ketujuh, slide yang ketujuh boleh di... Nah. Trimester pertama. Ada konsepsi keempat minggu, panjangnya ukuran dari 1 sampai 10 inci. Pada 4-8 minggu, panjangnya kurang dari 1 inci. 8-12 minggu, panjangnya sekitar 3 inci dan beratnya sekitar 10 ons. Terus awal perkembangan susunan tulang, belakang sistem syaraf usus, jantung, dan paru-paru. Wajah sudah berbentuk dengan mata, telinga, mulut, dan pucuk gigi yang belum sempurna. 8-12 minggu dapat menggerakkan lengan kaki, jari tangan, dan jari kaki. Ke-4 minggu, kantung amniotik fokus lapisan dasar seluruh tubuh. 4-8 minggu, lengan dan kaki bergerak. 8-12 minggu, sidik jari muncul. Ke-4 minggu disebut telur ovum. 4-8 minggu otak mulai membentuk. 8-12 minggu dapat tersenyum, memberengut, mengisap, dan menelan. 4-8 minggu denyut jantung janin dapat deteksi dengan ultrasound. Jenis kelamin dapat dibedakan hingga bayi dapat kencing. Disebut embrio, disebut fetus atau janin. Slide yang ke-8. Boleh ke bawahan, Vira. Lagi, Vir. Agak susah ya buka gini. Maaf, Vira. Yang ke-8, Vir. Nah, trimester kedua. 12-16 minggu, panjangnya sekitar 5,5 inci dan beratnya 4 ons.
16-20 minggu, panjangnya 10-12 inci dan beratnya 0,5-1 pon. 20-24 minggu, panjangnya 11-14 inci dan beratnya 1-1,5 pon. 12-16 minggu, denyut jantung kuat. 16-20 minggu, denyut jantung dapat dengar dengan stetoskop biasa. 20-24 minggu, kulit mengkerut dan tertutup dengan lapisan pelindung. 12-16 minggu, kulit tipis tembus pandang. 16-20 minggu, mengisap ibu jari dan tersedak. 20-24 minggu, mata sudah terbuka. 12-16 minggu, rambut halus, lanugo menutup tubuh. 16-20 minggu, rambut bulu mata, alis, mata muncul. 20-24 minggu, mekonium berkumpul di dalam usus besar. 12-16 minggu, kuku jari tangan dan kuku jari kaki sudah berbentuk, mampu memegang dengan kuat. Gerakan-gerakan terkoordinasi dapat berguling di dalam cairan amniotis. Slide yang ke-9. Ke bawahan, Pir. Nah. Atasan dikit. Atasan. Nah. Trimester ketiga. 24-28 minggu, panjangnya 14-17 inci dan beratnya 2,5-3 ons. 28-32 minggu, panjangnya 16,5-18 inci dan beratnya 4-5 pon. 32-40 minggu, panjangnya 19 inci dan beratnya 6 pon. 24-28 minggu, bertambah lemak tubuh. 28-32 minggu, memiliki periode tidur dan bangun. 32-40 minggu, kulit kurang mengkerut. 24-28 minggu, sangat aktif. 28-32 minggu, berada dalam posisi lahir. 32-40 minggu, pernik kasiosa tipis. 24-28 minggu, gerakan pernafasan yang belum sempurna muncul. 28-32 minggu, tulang kepala lembut dan lentur. 32-40 minggu, lanugo umumnya hilang. Zat besi disimpan di dalam hati. Dan yang 32-40 minggu kurang aktif. 32-40 minggu memperoleh kekebalan dari ibu. Dan yang ke-10. Slide yang ke-10, Vira boleh ditampilkan. Nah, dari ke bawahan. Boleh ke bawahan, Vira. Nah, perkembangan masa neonatal atau masa bayi. Neonatal berarti baru lahir, sedangkan bayi yang baru lahir disebut sebagai neonatus. Dalam istilah medis, periode neonatal merupakan masa tersingkat dari masa yang lainnya, di mana perkembangannya dimulai sejak bayi lahir hingga 2 minggu. Periode pratunate. Periode pratunate bermula dari keluarnya janin dari rahim ibu dan berakhir setelah tali pusarnya dipotong dan diikat, di mana proses ini terjadi selama 15 hingga 30 menit setelah kelahirannya bayi. Sampai proses tersebut selesai, bayi masih disebut sebagai paskamatur atau lingkungan di luar tubuh ibu. Ada yang disebut periode neonate. Periode neonate adalah periode setelah tali pusar bayi dipotong dan diikat hingga ia mempunyai kehidupannya sendiri dan tidak disebut lagi sebagai parasit pada ibunya, dan bayi juga harus melakukan
penyesuaian pada lingkungan barunya di luar tubuh ibunya hingga 2 minggu ke depan. Slide yang ke-11. Menurut kriteria medis, tali bayi memiliki batasan untuk penyesuaian hingga batas waktu yang sudah ada di antaranya. Menurut kriteria medis, tali pusar lepas dari pusarnya. Menurut kriteria fisiologis, bayi menjadi gemuk kembali setelah kehilangan berat badan sesudahnya dilahirkan. Menurut kriteria psikologis, bayi sudah menunjukkan kemajuan perkembangan perilaku. Slide yang ke-12. Nah, kemampuan-kemampuan yang seharusnya manusia dewasa memiliki mulai berkembang pada masa ini antara lain kemampuan sensorik, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, kepekaan organik, kepekaan kulit. Kemampuan motorik. Kemampuan motorik ini terdiri atas motorik kasar dan motorik halus. Kemampuan motorik kasar meliputi kegiatan otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan. Kemampuan motorik kasar ini biasanya terjadi pada usia 12 hingga 13 bulan. Kemampuan motorik halus meliputi gerakan yang lebih halus dibandingkan dengan kemampuan motorik kasar dan mencakup terhadap keterampilan seperti kecekatan jari. Kemampuan kognitif. Perkembangan kognitif pada neonatal bermulai dengan segala hal yang berhubungan dengan refleks dan fungsi sensori. Fungsi sensori di sini adalah untuk membantu perkembangan kognitif pada bayi baru lahir untuk dapat bisa fokus pada benda yang berjarak sekitar 8-10 inci dari wajahnya dan dapat melihat benda tersebut. Kemampuan fisik. Pada masa neonatal terdapat penurunan berat badan akibat dari kesulitan menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan barunya. Mulai tumbuh rambut halus pada bagian kepala dan punggung, sedangkan proporsi kepala dengan panjang tubuhnya berkisar 1-4. Kemampuan psikososial. Selama bulan pertama merupakan awal mulanya ibu dan bayi membangun hubungan yang kuat tumbuh pada kedekatan yang dalam interaksi ibu selama perawatan rutin pada bayi memperbesar atau justru memperkecil proses kedekatan di antara mereka. Tindakan menyesuai kebersihan dan memberikan rasa nyaman sebanyak mungkin ketika bayi sedang terjaga, interaksi tersebut sangat membantu terjalinnya hubungan yang dalam antara ibu dengan bayi. Karena periode neonatus merupakan partisipasi yang aktif pada periode ini. Yang ke-13. Nah, boleh ke atasan, Vira? Perkembangan pasca natal 2 minggu sampai 2 tahun. Perkembangan masa bayi adalah periode lanjutan dari masa prenatal dan neonatal, di mana perkembangan bayi terus meningkat dan organ-organ pada tubuhnya juga berfungsi secara bertahap hingga sempurna dan dapat melakukan gerakan-gerakan layaknya manusia dewasa. Selain itu, bayi memiliki tugas pada perkembangannya sendiri, yaitu belajar, makan makanan yang padat, belajar berjalan, belajar berbicara, dan belajar menguasai alat pembuangan kotoran. Perkembangan yang terjadi pada bayi berupa perkembangan fisik, kognitif, emosi, bicara, reaksi sosial, dan pola bermain dari bayi. Slide yang ke-14. Berat badannya pun bertambah hingga 3 kali lebih berat dari waktu ia lahir dan giginya mulai
Oh, maaf. Ini ada perkembangan fisik. Ya, ya. Ini dibaca singkat-singkat aja ya, ini ya, ininya. Jadi nggak usah dibaca semuanya. Perkembangan fisik. Pada tahun pertama, meningkatkan berat badan lebih besar daripada tinggi badannya. Berat badannya pun bertambah hingga 3 kali lebih besar dari waktu ia lahir. Berat otak bayi adalah 1-8 dari berat total tubuh bayi. Pada bulan kedua, bayi sudah dapat mengangkat kepalanya sendiri. Pada bulan kedua hingga kelima adalah masa transisi perilaku bayi dari refleksi menuju perilaku yang voluntari. Bulan ke-6, bayi sudah mampu membalikkan badannya ke kiri dan ke kanan. Kira-kira usia bayi 1 tahun, bayi sudah mulai berjalan sedikit demi sedikit. Pada usia 2 tahun, bayi telah mampu berjalan dengan sangat baik. Nah, slide yang ke-15. Oke ya, ini ada coba ke 16 di slide-nya ditampilkan sedikit. 16 ini masih terusannya ya. Nah, ini bisa dibaca teman-teman sendiri nanti. Jadi teman-teman nanti per individu bisa save materi dari teman-teman kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 karena saya baca memang sudah lengkap semua ya. Rata-rata sudah lengkap. Nah, ini nanti bisa dibaca. Sebenarnya intinya dari masa neonatal, pranatal sampai masa bayi ini udah benar banget tadi kelompok ini presentasi bahwa di sini yang perlu diperhatikan adalah ada perkembangan di antaranya perkembangan fisik. Nanti apa saja yang berkembang? Sebentar. Ya, Bu. Nah, ini pada masa neonatal, pranatal, neonatal maupun masa bayi, di sini yang perlu diperhatikan adalah perkembangan fisiknya pasti. Misalnya dari mulai di dalam kandungan, mulai tahap konsepsi ya, trimester awal, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, apa saja mulai terbentuk gitu. Nah, nanti setelah dia lahir nih ada masa adaptasi tadi ya, pasca natal, neonat sampai 2 minggu. Nah, ini adalah masa yang paling menentukan dari bayi karena dia beradaptasi. Yang awalnya di dalam rahim ibunya dia makan tinggal menyerap nutrisi, terus bernafas dengan ibunya, terus hangat, nyaman. Nah, setelah dia lahir, ini nanti pada masa 2 minggu pertama ini benar, bayi mengalami penurunan berat badan karena di sini dia mulai beradaptasi, mulai bernafas sendiri, terus mulai pembuangan sendiri, pipis, pup gitu ya. Jadi dia mengalami adaptasi. Tetapi setelah 2 minggu nanti berat badannya akan bertambah karena dia sudah bisa beradaptasi. Nah, di sini ini sebenarnya masa-masa yang rawan ya, rawan bagi perkembangan baik fisik maupun psikomotorik maupun sosial bagi bayi. Karena di sini adalah masa di mana bayi itu mulai menunjukkan adanya hubungan dengan orang tua, khususnya ke ibu, adanya kepercayaan, adanya perhatian. Nah, di sini ketergantungan bayi baru lahir itu memang 100% terhadap ibu. Makanya di sini masa yang disebut masa yang paling lemah karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, ini adalah masa bayi. Jadi itu intinya pada masa pranatal dan pasca natal atau neonat sampai bayi awal. Ini ya. Ini slide-nya sampai 20 ya? Iya, Bu. Nah, ini materi-materinya teman-teman nanti bisa baca ya, bisa baca. Ini bisa dipelajari sendiri dengan membaca. Nah, oke, kita lanjutkan ke kelompok 2 ya. Maaf ini agak berisik di sini karena ada perbaikan. Oke, kelompok 2 silakan. Terima kasih Aini dan teman-teman. Dari kelompok 1 sudah.